Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Retnaningati, salah satu dosen di jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Genetika Dasar dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Mata kuliah Genetika Dasar memiliki bobot 3 SKS yang ditawarkan di semester 5 dan merupakan mata kuliah wajib. Deskripsi dari mata kuliah Genetika Dasar yaitu mata kuliah yang memberikan pengetahuan tentang konsep materi genetik, hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, dan kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat, replikasi materi genetik, sintesis protein, mutasi, rekombinasi, ekspresi gen, pembelahan sel sebagai dasar pewarisan sifat, prinsip pewarisan sifat, dan pola hereditas makhluk hidup. Capaian pembelajaran lulusan Prodi S1 Pendidikan Biologi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mampu mengimplementasikan sikap ilmiah dalam menyelesaikan masalah pada pembelajaran biologi, kegiatan laboratorium, dan tugas profesional. Yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran biologi dengan menerapkan kemampuan TIPEK. Yang ketiga, menerapkan metode ilmiah dalam pemecahan permasalahan di bidang pendidikan biologi dan ilmu biologi. Yang keempat, mampu menyelesaikan permasalahan dalam bidang ilmu biologi dengan memanfaatkan ICT. Dan yang kelima, mampu menyusun hasil kajian implikasi pengembangan atau implementasi IPTEK dengan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, atau desain dalam bentuk karya ilmiah yang bebas plagiasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada perkuliahan ini yaitu agar mahasiswa mampu menerapkan prinsip dasar genetika terhadap permasalahan isu sains terkait genetika dan penyelesaiannya dengan tepat. Pada mata kuliah ini akan membahas berbagai macam topik, diantaranya adalah ruang lingkup perkembangan dan peran ilmu genetika, materi genetik, mekanisme replikasi DNA dan ekspresi gen, siklus dan pembelahan sel, pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel, uji chi-square dan teori probabilitas, penentuan jenis kelamin melalui identifikasi kromosom atau DNA, gen-gen terpaut kromosom seks, analisis pedigree, gen berangkai, pindah silang, dan peta kromosom, genetika populasi, mutasi, dan perbaikan DNA atau kromosom. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini cukup beragam, mulai dari buku, publikasi ilmiah, serta beberapa sumber referensi lain yang berkaitan dengan topik-topik di bidang genetika. Pembelajaran mata kuliah Genetika Dasar dalam satu semester dilaksanakan selama 16 pekan atau 16 pertemuan, di mana pertemuan 1 sampai 7 digunakan untuk pembelajaran sebelum tengah semester, pertemuan ke-8 digunakan untuk penilaian tengah semester atau PTS, pertemuan 9 sampai 15 digunakan untuk proses pembelajaran sebelum akhir semester, dan pertemuan ke-16 digunakan untuk penilaian akhir semester atau PAS. Sistem pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan baik secara sinkronus maupun asinkronus dengan menerapkan beberapa model pembelajaran aktif
yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa seperti ceramah interaktif, diskusi kelompok, problem-based learning, serta project-based learning. Selain itu juga memanfaatkan sarana LMS Universitas Borneo Tarakan yang sering disebut dengan BEL UBT. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui teleconference menggunakan Zoom atau Google Meet. Sedangkan perkuliahan secara asinkronus dilaksanakan melalui WAG atau WhatsApp Group untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi dan penugasan secara mandiri melalui Learning Management System atau LMS Universitas Borneo Tarakan. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah genetika dasar didapatkan dari kuis, penugasan, diskusi kelompok, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah rata kuis, penugasan, dan aktivitas diskusi kelompok sebesar 30%, penilaian tengah semester sebesar 30%, dan penilaian akhir semester sebesar 40% dengan total persentase sebesar 100%. Demikian informasi mengenai mata kuliah genetika dasar di jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan. Berikut adalah cuplikan pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik semuanya, selamat pagi. Pagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Ada yang banyak, makin banyak ya kayaknya. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya dan selalu bersemangat. Nah hari ini kita belajar bersama bareng-bareng. Kita akan belajar mengenai yang namanya pedigree. Ada yang tahu nggak pedigree? Mungkin pernah mendengar analisis pedigree atau pedigree. Nah, pedigree ini adalah pohon silsilah. Nah, ada yang pernah mendengar pohon silsilah? Atau mungkin pernah melihat ya? Biasanya ada semacam cabang-cabang gitu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, nah, tujuan dari pembelajarannya itu adalah agar mahasiswa mampu mengidentifikasi dan membuat pohon silsilah atau pedigree berdasarkan sifat keturunan. Nah, pada manusia, analisis silsilah digunakan untuk menentukan genotip individu dan untuk memprediksi cara penularan sifat suatu gen. Jadi apakah gen ini diwariskan atau diturunkan secara resesif ataukah dominan, sehingga akan tahu nanti kira-kira keturunannya akan kebanyakan tuh normal atau ada kelainannya. Tetapi tidak selalu untuk analisis kelainan juga. Nah, untuk analisis karakter seperti misalnya golongan darah juga bisa. Nah, pedigree itu kita lihat dulu di sini. Untuk membuat suatu pedigree ada simbol-simbol yang harus kita ketahui. Kelihatan nggak yang belakang ini? Masih kelihatan ya. Ada simbol lingkaran. Simbol lingkaran ini adalah untuk wanita. Kalau kotak segi 4 untuk laki-laki. Nah, biasanya kalau lingkarannya itu tidak diarsir atau tidak diberi warna, itu artinya wanita normal. Kalau kotaknya itu tidak diwarna atau tidak diarsir, artinya laki-laki normal. Tapi kalau diarsir atau ada warnanya penuh, berarti ini adalah si laki-laki atau si wanita itu memiliki karakter yang sedang dipelajari. Misalnya kita sedang mempelajari albino, oh berarti kalau lingkarannya penuh dia adalah wanita albino. Kalau kotaknya yang penuh warna atau diarsir, berarti dia yang laki-laki albino, gitu ya. Jadi membawa karakter yang sedang dipelajari kalau dia dikasih arsiran atau warna. Nah, kalau arsirannya cuma separuh, artinya dia eksklusif. Oke, kita coba lihat ya. Di sini kita akan mencoba untuk menganalisis fenotip dan genotip pada suatu pohon silsilah untuk karakter golongan darah sistem A gitu. Ada
Ada yang belum tahu golongan darahnya masing-masing? Tahu saya Bu. Tahu semua ya? Tahu semua. Berarti nanti bisa nih kita lakukan analisis untuk, nah misalnya saya mau analisis keluarga saya gitu, itu bisa juga dibuat pohon silsilahnya ya, untuk menganalisis fenotip dan genotip dari kedua orang tua, kemudian anaknya, lalu saudara-saudaranya gitu ya. Nah, sebelum Anda bisa menganalisis fenotip dan genotip, Anda harus tahu dulu fenotip dan genotip dari golongan darah itu sendiri ya. Kalau fenotip dari golongan darah sistem ABO itu ada fenotip golongan darah A gitu ya, golongan darah B, AB, dan O. Nah, untuk fenotip golongan darah A, genotipnya itu di sebelah kanan, tabel sebelah kanan. IA atau IA-IO. Jadi ada dua genotip untuk fenotip golongan darah A. Ya. Kalian sudah tahu belum genotipnya? Kalau golongan darah tahu ya, karena golongan darahnya apa? B. Genotipnya? Nah, belum tahu berarti dong ya, karena masih kemungkinan ada dua nih kalau masih BIB, BIO gitu kan. Nah, berarti nanti bisa dianalisis ya, atau ketemu gitu kan. Lalu yang golongan darah B itu juga ada dua kemungkinan genotip, IBIB atau IBIO. Yang A tadi juga ya, jadi golongan darah A dan golongan darah B itu memiliki dua kemungkinan genotip. Sementara golongan darah AB dan golongan darah O itu punya satu genotip ya. Golongan darah AB sudah pasti genotipnya IA, IB. Golongan darah O sudah pasti genotipnya IO. Nah, dari situ kita nanti bisa cek. Kalau saya kasih contoh seperti ini deh. Nah, ini adalah contoh kalau orang tuanya punya suatu golongan darah tertentu. Nah, bagaimana menentukan keturunannya atau anakannya? Nah, bisa dilihat di situ. Ini coba ya, ibunya golongan darah A heterozigot. Heterozigot itu artinya memiliki genotip IA, IO, ya. Kemudian si ayah punya golongan darah B heterozigot, artinya dia memiliki genotip IB, IO. Kalau ada kata-kata heterozigot berarti genotipnya sudah pasti tuh, alelnya berbeda, ya. Nah, ketika ibu yang heterozigot ini golongan darah A menikah dengan si ayah tadi ya, heterozigot golongan darah B, maka Anda bisa melihat di sini ada yang terbentuk ya, gamet ya, gamet yang terbentuk ada IA dan IO dari si ibu, dari ayah ada IB, IO ya. Nah, masing-masing gamet ini akan bertemu sehingga IA bertemu dengan IB. Nah, keturunannya bisa memiliki golongan darah AB. Lalu IA ini bisa ketemu dengan IO yang miliknya ayah sehingga golongan darahnya bisa A. IO dari ibu, gamet ibu bertemu dengan IB gamet ayah sehingga kemungkinan bisa muncul keturunan bergolongan darah B. IO dari ibu bisa ketemu dengan IO dari ayah, kemungkinan golongan darah O. Gitu ya. Jadi ada 4 kemungkinan golongan darah dari perkawinan ini. Gitu. Nah, coba kita lihat sekarang. Jika ada pohon silsilah seperti ini atau PDB ini, coba dianalisis. Kira-kira fenotip dan genotip dari si ini. Nah, ini ayah atau ibu ya? Kalau kotak, ya ayah. Berarti kira-kira fenotip ayah apa ya genotipnya ya? Di sini B. Anaknya dia, anaknya ada 3, B, O, dan A. Nah, ada 3 anaknya. Lalu si ibunya B. Kira-kira ayahnya apa ya? Memang butuh alel A ya deh ya, karena ada anaknya yang A. Berarti butuh alel IA. Karena ibu nggak punya alel IA, berarti kemungkinan alel IA di sini. Cuma kita belum tahu nih ayahnya homozigot atau heterozigot, gitu kan? Kalau dia homozigot berarti IA IA. Ya kan? Kalau IA nggak mungkin akan ada B. Berarti kemungkinan genetnya adalah IA, IA, IO. IA, IO. Ada yang mau ditanyakan nggak? Masih sulit Bu di bagian mana? Kalau ada yang sulit boleh bertanya. Ya.
itu tergantung dari kelengkapan data juga, ya. Karena kalau kita mau analisis genotip dan fenotip, kita harus tahu nih masing-masing anggota fenotipnya apa. Semakin lengkap informasi genotip, nah itu akan semakin mudah bagi kita untuk menganalisis genotipnya dan fenotip anggota yang lain. Tetapi semakin banyak generasi yang kita gunakan, tentu akan semakin bagus, akan semakin mudah bagi kita untuk menganalisis suatu karakter ya, pada keturunan keluarga itu tentunya. Ya meskipun satu atau dua generasi pun bisa kita gunakan untuk analisis, tapi mungkin kalau untuk analisis yang lebih komprehensif akan lebih bagus menggunakan banyak generasi yang digunakan. Ya. Nah, coba saya akan berikan suatu kasus. Nah, nanti diskusikan dengan kelompoknya. Satu kelompok coba dibagi kelas ini menjadi 4 kelompok ya. Kemudian diskusikan untuk menentukan fenotip dan genotip dari ayah dan ibu. Nah, sekarang dulu nih yang mau ditentukan. Kalau tadi satu ya. Oke, siap? Nah, sekarang bisa bentuk diskusi kita ya untuk menentukan itu. Depan belakang, depan belakang. 4 kelompok. Untuk absensinya jangan lupa nanti diisi ya. Nah, ini bisa diskusinya hasil diskusinya. Bisa diskusinya hasil diskusinya ya. Diskusikan dengan anggota kelompok. Silakan diskusikan dengan anggota kelompoknya apa sih genotip dan fenotip dari ibu dan ayah. Nah, dari PDT yang sudah betul kan? Oke, semuanya ini yang kelompok satu sudah belum ya? Oke, silakan ya. Baik, 1, 2, 3, 4 kelompok sudah ketemu semua. Saya cek tadi sudah selesai berdiskusi. Kita coba panggil satu ya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yang jelas, ini maju dulu. Oke. Yang ibu itu golongan darahnya A dengan genotip IA, IO, dan ayah itu B dengan genotip IB, IO. Semuanya heterozigot. Oke. Apakah kelompok lain ada yang berbeda? Sama ya. Oke, baik. Kita berikan kelompok. Baik, diskusi sudah selesai. Kita coba kembali ke posisi semula. Terima kasih semuanya sudah melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing berlangsung dengan baik, dan tadi saya lihat semua sudah benar ya menentukan fenotip dan genotip. Nah, karena ini keturunannya kalau kita lihat kemungkinan punya 4 tipe golongan darah, berarti asumsinya si ibu dan si ayah ini paling tidak harus membawa alel IA dan alel IB, karena ada anak yang golongan darahnya AB. Nah, karena AB tadi cuma 1 ya genotipnya, sementara ada lagi anaknya yang O itu juga cuma 1 genotipnya, sehingga mau nggak mau nih dari ayah dan ibu juga membawa alel IO. Nah, maka dari itu tadi betul yang disampaikan kelompok 1, genotipnya IBIO untuk ibu dan IAIO untuk ayah. Boleh bertukar nggak? Kemungkinannya boleh. Bisa jadi juga ayahnya yang IAIO atau ibunya yang ayahnya yang IBIO atau ibunya yang IAIO. Ya. Oke, kita berikan lepas sekali lagi dari kita. Setelah kita berdiskusi tadi, ya sudah tahu caranya. Nah, saatnya Anda membuat pohon silsilah di keluarga Anda masing-masing. Ya, ini adalah tugas mandiri. Sudah saya input di LMS, nanti bisa diakses ya. Waktunya 1 minggu. Jadi minggu depan sudah. Biasanya
terus adik-adik saya, kakak-kakak saya. Boleh juga kalau mau ditambah tadi, nggak cuma 2 generasi, mau 3 generasi boleh. Misalnya nenek, kakek, nanti ada saudara-saudara dari ayah dan ibu, gitu ya, sepupu dan seterusnya. Semakin banyak anggota, semakin bagus juga, semakin mudah kita memastikan genotip dari suatu anggota silsilah. Karena kalau datanya masih kurang tuh biasanya kita masih ada kemungkinan 2 genotip, gitu ya. Kalau makin lengkap itu bisa kita menemukan genotip yang pasti. Oke, sudah cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Jelas. Bu. Kalau itu minggu depan kita coba lagi, kita bahas sedikit review tugasnya, lalu kita lanjutkan ke materi. Oke. Ya, Bu. Cukup sampai di sini ya dari semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan pembelajaran yang saya ampu pada mata kuliah Genetika Dasar. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja di bidang pengajaran, khususnya mata kuliah Genetika Dasar di jurusan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen SMART 2024 serta seluruh rekan sejawat dosen dan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.